Yuk kita latihan untuk soal nomor 5 tentang GLBB. Jadi di sini teman-teman ceritanya kita punya sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Oke, kita tulis dulu ya, diketahui. Kecepatan awal berarti ini adalah V0 ya. V0 sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian selama 10 sekon benda tersebut dipercepat dengan percepatan konstan sehingga kecepatannya menjadi 25 meter per sekon. Jadi dalam waktu 10 sekon, ya, jadi T-nya sama dengan 10 sekon, benda tersebut dipercepat. Oke, berarti dia makin cepat ya. Sehingga kecepatan akhirnya itu, berarti sini V-nya sama dengan 25 meter per sekon. Ditanya, berapakah jarak tempuh benda? Nah, berarti jarak tempuh benda ini adalah S ya. Jarak tempuh benda tersebut jika diketahui lintasannya adalah garis lurus. Oke, karena dia adalah garis lurus dan ada percepatan konstan, maka soal ini itu kategori GLBB ya, gerak lurus berubah beraturan. Jadi kalau digambarkan di sini teman-teman, jadi awalnya ini ada benda ya. Bendanya di sini, dia bergerak dengan V0, kemudian ada lintasan di sini, dia menuju melewati suatu lintasan sehingga di sini kecepatan akhirnya adalah V ya, yaitu 25 meter per sekon. Nah, ini V0-nya adalah 10 meter per sekon. Nah, waktu tempuhnya adalah berarti dari sini ke sini ya, teman-teman ya. T-nya adalah 10 sekon. Oke. Nah, untuk mengerjakan soal ini, teman-teman, ada dua cara ya. Jadi saya pakai yang pertama dulu. Cara satu, ini kita pakai rumus GLBB aja langsung ya. GLBB. Saya tulis dulu, rumus GLBB itu ada 3. Berarti V sama dengan V0 tambah AT. Kemudian S sama dengan S0 tambah V0T tambah setengah AT kuadrat. Oke, kemudian V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Lihat teman-teman, di sini kita punya modal yaitu V0T sama V. Ya. Tapi yang ditanya itu adalah di sini ya, ditanya itu adalah S-nya. Nah, kita lihat dulu di sini teman-teman. Yang ada S-nya adalah persamaan yang ini ya, yang ini sama yang ini ada S-nya. Cuman kalau kita lihat di sini, kalau kita mau nyari S di sini, S0, nah misalkan di sini S0-nya sama dengan 0 ya. Di titik sini ya. S0 sama dengan 0. Posisi awalnya di 0. Berarti untuk mencari S, kita butuh S0, kemudian V0 ada, T-nya juga ada, setengah, A-nya kita nggak punya, T-nya kita ada. Berarti di sini PR kita adalah mencari A-nya dulu. Gitu ya. Nah, sementara di rumus ini V-nya ada, ini ya. V0-nya juga ada, yang ini. 2. A-nya kita nggak tahu, S-nya kita cari, nggak ada juga. Nah, berarti kalau gitu dari persamaan ini, sama juga teman-teman. Ini malah dua-duanya kita nggak punya ya. Berarti kalau gitu kesimpulannya di sini kita harus mencari A dulu, ya, percepatannya dulu. Nah, cara mencari percepatannya dari persamaan yang pertama ini, gitu ya. Jadi di sini cari percepatan ya, A-nya. V sama dengan V0 plus A kali T. Berarti di sini V-nya adalah 25 ya. 25 sama dengan V0-nya 10 plus A kalikan dengan T-nya 10. Berarti ini 25 kurang 10 sama dengan 10A. Gitu ya, 10A. 15 sama dengan 10A. Berarti A-nya sama dengan 15 per 10. Itu sama dengan 1,5 meter per sekon kuadrat. Oke, A-nya udah dapat. Nah, kalau A-nya udah dapat, maka di sini ya. Maka S sama dengan S0 tambah V0T
tambah setengah AT kuadrat. Kita tinggal masukkan rumusnya. Nilai-nilai ini ke rumus ini. S0-nya adalah 0, tambah V0-nya adalah 10, kali dengan T-nya 10, plus setengah, A-nya adalah 1,5, kalikan dengan T kuadrat. T-nya adalah 10 kuadrat, berarti sama dengan 10 kali 10, 100, plus, ini 100 bagi 2, 50, 50 kali 1,5 adalah 75. Maka jarak tempuhnya adalah 175 meter. Oke teman-teman, kita udah dapat ya. Jadi ini S-nya, ini percepatannya. Nah ini cara yang pertama. Nah saya akan bahas dengan cara yang kedua teman-teman ya. Di sini cara kedua. Cara 2 ya. Cara 2 ini kita pakai logika. Jadi kan awalnya benda ada di sini ya. Jadi kita anggap begini teman-teman. Kalau bendanya bergerak, dengan kecepatan 10 meter per sekon, gitu ya. Ini ya, kita ambil yang ini, maka kalau dalam waktu 10 sekon, ini ya 10 sekon, jarak tempuhnya itu ya sama dengan 10 meter per sekon kita kalikan dengan 10 sekon. Maka ini jawabannya adalah 100 meter. Oke. Nah, lalu sekarang kita ambil kalau bendanya bergerak dengan kecepatan segini ya. Kalau benda bergerak dengan kecepatan 25 meter per sekon, berarti maka di sini dalam waktu 10 sekon jarak tempuhnya sama dengan 25 meter per sekon kalikan dengan 10 sekon, berarti jawabannya adalah 250 meter. Nah, di sini teman-teman kita bisa ambil kesimpulan. Ini kan batas bawah, ini batas atasnya ya. Jadi jarak tempuhnya itu jarak tempuh benda ya. Ini antara 100 meter sampai 250 meter. Nah, kalau gitu maka jarak tempuhnya ya, tempuh atau kita sebut namanya S itu sama dengan, tinggal tambahin aja teman-teman, 100 meter tambah dengan 250 meter dibagi dengan 2 gitu ya. Maka kita dapatkan 350 meter dibagi dengan 2 adalah 175 meter. Nah, ini jawabannya sama ya teman-teman. Ini sama yang ini. Oke, sekian pembahasan tentang soal GLPB. Nanti kita lanjut lagi di soal yang lain. Bye-bye.